Assalamualaikum YouTube, jumpa lagi di channel Jurus Digital, di mana kamu bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Kali ini saya akan mencoba membuat tentang VLOOKUP ya. VLOOKUP ini agak panjang sih, saya akan karena ini belajar ya. Jadi saya coba pertama adalah membuat dulu tabelnya apa dan aplikatifnya kemana. Di sini saya akan mengaplikasikan ke label jualan ya. Label jualan kan biasanya misalnya tulisannya begini ya, kita buat sebuah label ya. Biasanya ada yang dibutuhkannya adalah nomor. Ini untuk pelanggannya ya. Pertama kita buat dulu tabelnya, misalnya kita punya tabel nomor, nama, lalu alamat ya. Kemudian apalagi ini alamat, biasanya nomor telepon ya, nomor HP aja ya, nomor HP. Salah nih. Nomor HP. Ya. Lalu apa? Jenis paket mungkin ya. Jenis paket. Atau pengiriman. Oke. Lalu kita ini isi paket mungkin. Isi paket. Kira-kira tabelnya seperti ini ya. Isi paket, lalu kita bisa kasih ini nomor 1. Anggaplah kita punya 10 data ya. 10 data. Lalu kita nama alfa, beta, cherry, dadang, lalu Erwin, Fani, Gilang, Hari, Indah, Jajang misalnya ya. Kasih nama saja dulu ya. Ini tabel awalnya ya. Untuk nanti kita VLOOKUP. Lalu alamatnya jalan 1 misalnya, jalan 2, jalan 3, saya ngarang ya, jalan 4, jalan 5, jalan 6, jalan 7, jalan 8, jalan 9, jalan 10 ya.
Lalu nomor HP-nya mungkin kita bikin aja gini ya. 0813 812345 1234569 gitu ya. Lalu di gini ya semua biar mudah, tinggal kita kasih kutip 0 ya, kutip dan 0, kutip. Oke, ini ya, kutip 0, kutip 0, kutip 0. Ini contoh saja ya, jadi sama ya. 1 2 3 4, ini belakangnya tambahin lah ya, 1 2 3 1 2 3. Nah, ini ya. Yang kedua ini jadi 7 mungkin. Kalau ini dibikin bisa jadi ini ya. Nah, kita ganti belakang saja ya, 8 9, biar ada pembeda lah. 9 0 1 2 3 4 5. Nah, seperti ini ya. Jenis paket mungkin ini JNE, JNT, si cepat. Misalnya ini ya, kita bikin saja sama sampai bawah, tarik. Oke, isi paket kita bedakan saja ya, kaos, celana, kemeja ya mungkin ya. Nah, seperti ini misalnya isi paketnya seperti ini. Nah, kita sudah punya tabel. Ini misalnya kita ada order, ada 10 orang, namanya ini, alamatnya, nomor handphonenya, pengirimnya, isi paketnya. Sudah punya ya tabelnya. Ini kita kasih nama pelanggan misalnya, pelanggan. Nah, ini ya. Lalu kita buat dengan menekan tombol plus new set. Set 2 nya kita kasih nama label ya. Misalnya kita buat ukuran A5 ya. Misalnya kita buat A5, berarti kita pack layout dulu, lalu size-nya kita coba A5. A5, nah ada. Lalu kita buat orientasinya landscape. Nah, jadi kira-kira yang di titik-titik ini ya, titik-titik ini adalah label pengirimannya. Kita bisa isi apa aja kira-kira, coba misalnya kita buat, oh kalau A5 terlalu besar ya, mungkin A4, A6 ada 6. Nah, ini A6 ada A6 ya. Nah, misalnya segede gini ya, sebesar ini nih, dari F sampai 12 ya, sampai sini ya, cuman sebesar ini ya. Kita buat labelnya jadi 1A4, itu bisa jadi 4. Misalnya pengirimnya pengirimnya dari Muslimah, kan biasanya gitu ya. Pengirim kita buat, kita bold, pengirim Muslimah dengan alamat jalan Islam aja lah gitu. Yang ngarang ya. Terus
nomor teleponnya 0812121212 gitu ya. Kutip ya, kalau tidak nanti tidak ini 44. Oke ya, seperti itu nomor teleponnya. Pengirimnya kan ada, nah penerimanya, nah ini yang kita coba VLOOKUP ya. Misalnya tulisin nama, oh ini kita kasih nomor penerima. Jadi kita harus ada VLOOKUP-nya ke sini. Nah, ke bagian ini ya. Nama, gitu. Misalnya kita kecilkan bisa ini. Nah, gitu. Nama _2 misalnya ya. Alamat, misalnya seperti itu. Lalu di sini ada nomor HP, lalu ada kurir, dan isi paket. Jadi sama seperti kita membuat tabel di setnya pelanggan ya. Ya, nih kan ada nomor, nama, alamat, isi paket ya, gitu. Jadi fungsinya seperti ini. Anggaplah kita ini bikin biar panjang sampai sini ya C-nya ya. Nah, seperti ini. Ada nih keterangannya. Ini kita bisa bikin ini jadi merge center. Oh enggak harus, maaf salah. Jadi kita bikin seperti ini, format painter. Nah, seperti itu. Ini tidak di bold ya. Nah, pengirimnya misalnya. Lalu ini untuk penerimanya. Nah, di sini baru kita pakai untuk ini, kita kasih garis deh biar kelihatannya cakep gitu ya. Kita kasih garis. Nah, seperti ini. Lalu ini juga dikasih garis. Nah, seperti itu ya. Jadi penerimanya biar otomatis gimana nih? Nah, disinilah VLOOKUP bermain. Kita coba rumus ya. VLOOKUP. Nah, ini ada ya. Kita double klik di sini biar mudah. Kita double klik. Di sini ada lookup value. Nah, kita harus melihat lookup-nya ke mana. Saya sih akan melihat ke sini lookup-nya ya, ke B6. Lalu yang kedua adalah koma ya. Di sini tandanya koma ya. Ada kadang titik koma, kalian lihat saja ininya ada koma atau titik koma ya. Biasanya masalah bahasa, kalau Inggris biasanya koma, kalau bahasa Indonesia biasanya titik koma. Nah, tabelnya mana? Nah, kita pindah dari sini kita pindah ke pelanggan ya, ke setnya pelanggan, klik. Lalu tabelnya kita arahkan ini, yang ini. Nah, jadi ini pelanggan nih. Pas ya. Di situ tabelnya pelanggan ya, sudah ya. Nah, lalu kita kembali ke label, klik labelnya. Maka dia akan menulis rumus label A3F12 ya. Lalu koma lagi apa? Koma lagi. Nah, koma lagi. Di sini tabel berapa? Nama itu tabel nomor berapa ini? Nomor B ya. Kolom, kalau tabel ini tadi ini ke pertama, per kedua ya, maka kedua ya. Tabel kedua.
Nah, ini kita coba ya. Ini tabel kedua, kolomnya kedua. Nah, lalu kita cek kolom indeks, koma lagi, range lookup ya. Nah, ini kita kasih false. Nah, ini kita false. Lalu kita coba kurung tutup. Apakah ini berhasil? Enter. Nah, ini NA ya, karena lookupnya belum kita isi. Ini coba kita isi nomor 1. Belum berhasil. Nah, kenapa ini belum berhasil? Dia ada kesalahan. Ternyata ini kita berubah jadi label. Salah ini. Yang ininya salah. Ternyata. Jadi itu harusnya koma. Lalu kita kasih ke pelanggan. Lalu kita klik yang ini. Lalu enter. Nah, ada kan ya? Alpha. Betul? Tadi keklik kayaknya ya. Jadi ininya rumusnya adalah VLOOKUP ya. B6 itu ini ya. Lalu pelanggan itu yang ini, tabelnya sebesar ini ya. Lalu 2 itu kolomnya. Kolom kedua ya, 1 2 ya. Kemudian ini adalah false. Ikuti saja false. Jadi dia akan membentuk seperti ini. Nah, kita kan ingin copy yang ini ke bawah. Kalau kita geser, ini ikut geser ya. Jadi kita harus mengabsolutkannya dulu ya. Jadi ini rumus kita absolutkan. Ini diabsolutkan ya. F4. Nah, seperti itu. Ini juga diabsolutkan F4. Ini juga diabsolutkan F4 ya. Nanti jadi kita tinggal edit si angka kolomnya ini. Ya. Ini untuk mempermudah ya. Kita drag seperti ini. Ini kan alfa semua. Kenapa alfa? Karena ininya belum kita atur. Nah, ini kolom ketiga. Enter. Ini kolom keempat. Enter lagi. Ini kolom kelima. Enter. Kolom ke-6. Nah, ya. Jadi sudah terbentuk ya. Ini namanya sudah betul, alamat betul, nomor HP betul, kurir betul, isi paket betul. Kita lihat ke sini ya. Ya, yang baris 1 ini terlihat ya. Kolom benar, nama, alamat, isi paketnya. Nah, jadi kita tinggal print, lalu nanti kalau ingin data, misalnya data ke-7 hilang ya misalnya. Kita tinggal gantiin angka satunya ini ya menjadi 7. Lalu kita enter. Nah, maka akan terubah. Betul, kurirnya JNE dan hilang JNE dan kaos. Betul ya. Coba kita angka 8. Enter, dia akan berubah ya semua datanya. Jadi tinggal print. Kalau untuk kreativitas si labelnya sendiri, kalian bisa kasih gambar atau apa dan sebagainya. Ini sebetulnya hanya ingin menerangkan sebetulnya fungsi VLOOKUP-nya bagaimana sih gitu. Atau kita ini bisa pindahkan ke sini, misalnya saya susah nih ngelihat set 2, ya udah kita Ctrl C aja, kita buat di sebelah sinilah misalnya ya, kita buat di sebelah sini. Nah, jadi satu halaman ya. Nah, lalu ini kita rubah VLOOKUP-nya, yang ininya dirubah
menjadi range-nya yang ini ya. Terubah sama saja. Nah, ini kita copy ya. Kita copy, kita ganti ya. Kita copy, kita ganti yang pelanggannya ini. Jadi VLOOKUP itu berlaku untuk beda set maupun satu set yang sama. Jadi ini kita bisa ganti ya, range-nya jadi dalam satu set, dan hasilnya akan sama ya. Ini kan udah ganti ya, semua ya sudah berubah ya, bukan set tuh. Kita misalnya Erwin 5, cek 5, enter. Betul, Erwin namanya, jalannya 5, nomor teleponnya besar ini, nomor teleponnya 0, belakangnya JNT dan celana. Oh betul, ternyata ini VLOOKUP yang satu set. Data yang sebelah sini tidak dipakai, yang dipakai adalah data yang sebelah sini. Jadi ini sangat berguna sekali VLOOKUP untuk para toko online ya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan VLOOKUP, cuman diaplikasikan ke label. Jadi label di sini bisa kalian langsung print di sini ya. Misalnya kita Ctrl P, lalu kertasnya A6 ya. Nah seperti ini kan ya, sudah jadi label ya. Ini terlihat ya. Nah jadi tinggal di print, bisa dikirimkan. Ini contoh desain sederhana saja, saya cuma ingin menunjukkan VLOOKUP-nya saja. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Mungkin sampai di sini dulu. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan kalian like dan share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya agar selalu mendapat notifikasi dari channel ini. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.